Hari Raya Nyepi nika nenten pacang ulas jam malih tuaning puniki kalah sampun sore nyebos mangdo boleh membeli bagan medarmo dulu lanturang titiang kalah puniki katur ring pini sepuh iki terus inggih edane sareng sinamian utami ide nabi sane wangian titiang ide sulinggit sane wangian tiang sareng pengalih dadane para manggala dan mangku sane banget wangian titiang taler sedurung titiang jadi ngaturang akedik indikan makna nyepi penyelarasan buana agung lawan buana alit dari kalaneng margayang tade titi penyepian nika lugrayang dumun titiang nunas gangarana sinampura awana titiang iriki taler melajahang raga iriki getna raga saling isi mengisi boya saling bantah membantah atau saling mengajar dan mengajari dalam hal niki iraga sesama umat Hindu Bali hendaklah kita merapatkan barisan untuk menciptakan kebersamaan dalam kehinduan kita. Apapun perbedaan yang ada, umpamanya janganlah terlalu diperdebatkan, karena yang harus memperdebatkan itu adalah para tokoh-tokoh kita. Kita sebagai umat masyarakat di bawah nika adalah mengikuti apa yang telah menjadi satu keputusan. Karena nika pada hari niki titiang tidak akan membuat suatu perdebatan, namun memberikan suatu pandangan-pandangan dan kajian-kajian menurut sastra. Nah, untuk penikah sedurung titiang mahbah nikah angiring do mau ngatur pengastung karet. Oh, swastiastu. Inggih. Nuna sampura titiang niki indik napi wasarka atau titiang nganggen bahasa campuran mangda lebih mudah dipahami, dimengerti. Talar titiang nuna sampura ide titiang dan parasida untuk matur sane becek pisan sane luwih ngiring mangda kedoyang sareng tar. Inggih dadane sareng sinamian. Riwau ide nabi sampun micayang pidarte ngeninin penyepian ngeninin naremangsa suksemaning penyepian perbedaan nyepi ring tahun sake kelawan tahun masehi. Antuk punika secara teori karena nika sudah dikuasai oleh para ahli, kita adalah penerus daripada apa yang beliau hasilkan yang sudah dikaji secara akademik maupun non akademik. Nah, dalam hal niki titiang wantah menyampaikan paparan ngeninin penyepian nika. Niki menurut kajian yang tiang dalami makna penyepian nika secara filosofi datang dari kata sepi. Sepi yang artinya sunyi, sepi yang artinya hening, hening yang akan menciptakan kehenengan, heneng. Dalam hal menciptakan keheningan nika, penyepian nika, ada dua proses yang harus dilakukan, yaitu proses buana agung dan proses buana alit. Lalu sapunapi penyelarasan antara proses buana agung dan proses buana alit dalam pelaksanaan nyepi nika sehingga bermakna sepi, sepeng, hening, heneng, yang nantinya pada tanggal 1 Sake tepat tanggal 1 Sake dan bertepatan juga dengan Sasih Kedase, kedas yang difilosofikan sebagai Bali, betul-betul menjadi tahun yang bersih, tahun yang suci, tahun yang hening, tahun yang bening, tahun yang penuh semangat bagi umat Hindu dimanapun berada. Nah, dalam prosesi sebelum mencapai keheningan itu di tahun Sake nika ada proses-proses yang harus dilakukan bagi kita yang berumat Hindu, khususnya niki di Bali, khususnya di Bali yang tiang sampaikan. Karena apa? Nyepi nika bukan hanya dilakukan di Bali. Nah, karena tiang orang Bali, tiang dibesarkan di Bali, lahir dari orang Bali, keturunan Bali asli, tiang pesegel-gel.
Nah, dalam hal ini tiang ingin mengkaji menurut Bali mangde nenten napi wasana ke wawangan iraga dados anak Bali ngemargayang penyepian dalam rangka mencapai keheningan dan kesucian di tahun 1 Sake tepat purnama ke dase. Nah, ini dalam hal pemrosesan Buan Agung dan Buan Alit, sepi penyepian ini sebenarnya dilakukan untuk dua hal nih. Bagaimana kita memproses Buan Agung ini yang terdiri ada dua kekuatan di dunia ini, yaitu kekuatan Dewa ya dan kekuatan Buta ya. Di dalam penyelarasan untuk menciptakan keheningan, kesucian di penyepian ini, jelas yang harus kita selaraskan adalah unsur Buta ya. Dalam penyelarasan budaya dalam artian ini adalah hal-hal yang negatif ada di muka bumi ini selama setahun kita jalani dari sasih jeste ngantos ke sana setahun kita melakukan perjalanan, banyak hal terjadi di muka bumi ini, banyak hal-hal negatif terjadi di muka bumi ini. Dan untuk hal-hal negatif niki kita selaraskan dengan konsep buta ya. Nah, dalam konteks buta ya niki lalu di Bali dibuatkanlah simbol-simbol buta dengan perwujudan ogoh-ogoh. Di mana-mana niki di Bali dibuat ogoh-ogoh dengan berbagai bentuk dan perwujudan yang menyimbolkan kekuatan buta ya atau buta kala. Di dalam pelaksanaan ogoh-ogoh niki menurut konsep Bali yang dipelajari adalah mereka untuk menciptakan keseimbangan alam Buana Agung yang terdiri dari alam jagat raya, alam Pulau Bali, alam desa pekarangan, dan alam pekarangan rumah. Kekuatan-kekuatan negatif yang ada di jagat raya ini, yang ada di pulau ini, yang ada di desa-desa pekeraman, dan yang ada di setiap rumah pekarangan umat Hindu Bali khususnya, itu diadakan ritualisasi pembersihan, pembersihan atau penetralisir unsur buta. Dalam hal ini maka dilaksanakan sebuah ritual yang sangat sakral di Bali. Nah, kemudian ya pada saat itu, pada saat penyelarasan terhadap Buana Agung nikah dilakukan dengan dua energi alam yang sangat kuat, disimbolkan dengan Nabi Barong dan Rangde. Rangde nikah adalah unsur selatan, poros selatan, unsur Brahma, unsur peleburan. Dan Barong itu adalah unsur utara, unsur Wisnu, unsur langit. Unsur selatan itu unsur bumi, maka disebut dengan ibu. Dan unsur utara itu disebut dengan langit, unsur langit. Nah, pada perpaduan dua energi ini, energi Rangde simbol dari unsur panas, yaitu unsur buta ya, dan Barong itu sebagai unsur dewa ya, unsur langit, unsur kesejukan. Pada saat penetralisiran di desa-desa di jagat Bali khususnya itu beriringan. Lalu buta kala nika disimbolkan dalam ogoh-ogohnya. Nah, pada saat nika Barong dan Rangde sering disebut dengan lawang istilahnya. Ring desa keliling nyatur buana nika untuk menstabilkan energi alam yang ada di desa itu sendiri. Lalu diikuti oleh ogoh-ogoh di belakangnya sebagai simbol para buta kala yang merasuk ke dalam perwujudan ogoh-ogoh itu, yang nantinya diarak dan berkumpul di suatu tempat catur desa, catus pate, tempat akan dilaksanakan sebuah upacara ritual manca sate yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Ke selatan Brahma, caru ayam bingnya untuk menstabilkan bumi dan unsur panas. Hitamnya caru ayam selam untuk menstabilkan unsur langitnya atau gunungnya, dan putih untuk timur, purwa, kuning, putih siungan untuk ke barat. Itu untuk menstabilkan di desa. Itu sama dengan konsep Nyegara gunung.
segaranya ayam being, gunungnya ayam selam. Nah, pondasan ketan baru yang putih dan putih siungan itu dilakukan di desa. Sebelum melakukan itu ada mengarak domun, ngelawang, batara Ratu Ayu Mas Serangde yang disunggi oleh umat desa Pakraman itu berfungsi untuk Nabi melakukan penstabilan unsur buta, peleburan unsur buta yang ada di desa itu. Karena apa? Yang Maha Ibu dalam yang disimbolkan dengan Ratu Ayu Mas Serangde adalah kekuatan penyerap dan pemersatu kekuatan buta itu sendiri. Di dalam sastra disebutkan sabatai, buta putih, buta bang, buta kuning, buta ireng, buta mancewarna. I-nya itu adalah kekuatan Maha Ibu. Maha Ibu inilah disimbolkan dengan rangde dalam hal ngelawang neke. Kemudian barong disimbolkan sebagai unsur air, unsur penstabilan, penyucian. Setelah diadakan peleburan oleh kekuatan yang Maha Ibu, lalu yang Maha Bapa melakukan penyucian. Pemari sudah jagat, mari sudah dasa mala sebel kandel putak letuh seisining jagat kabeh buana agung kelawan buana alit. Lalu para buta kalenya nikah yang sudah ditunggu di setiap lebuh umat Hindu di Bali itu oleh sang kala raja, rajanya para buta kala, untuk nantinya mengikuti yang Maha Ibu nyatur desa, dan kekuatan-kekuatan buta kala itu masuk ke dalam ogoh. Nah, kemudian diarak berkeliling ogoh-ogoh nika, simbol-simbol dari buta kala apapun perwujudannya, kemudian mengiring yang Maha Ibu yang akan menyerap kekuatan selanjutnya melebur karena lahir dari ibu kembali ke ibu juga. Dalam konsep nikah, maka kekuatan Sang Hyang Ayu Mas Serangde yang diiring oleh umat desa Pakraman nikah akan melakukan peleburan, penyatuan, penyerapan, dan penetralisiran. Diikuti di belakangnya oleh Yang Maha Bapa dalam wujud barong. Nikah adalah untuk melakukan penyucian, pemarisuda. Disitulah keliling, ke utara, ke barat, ke selatan, ke timur, mengumpulkan kekuatan. Setelah nikah, para buta kala yang dijemput di setiap pintu pekarangan umat manusia di Hindu Bali khususnya, nikah akan dibawa ke Catus Pate. Setelah nikah baru adakan ritual. Nah, lalu di pekarangan, ini ada beberapa konsep nih, ada beberapa prediksi, ada beberapa penafsiran, ada beberapa perbedaan ya, yang terjadi di Bali, yang tiang keliling ya dari 2003 juga yang pernah untuk melakukan sedikit survei di masing-masing daerah di Bali, ternyata pelaksanaannya juga berbeda-beda di rumah masing-masing. Mungkin ada prediksi-prediksi, penafsiran atas nama Dreste, memberikan kajian-kajian atau pandangan-pandangan, dan itu tidak akan perdebatkan, namun tetap dia memberikan kajian dan pandangan. Ada beberapa desa di Bali atau adat istiadat atau Dreste yang melaksanakan upacara pecarua pada saat nikah untuk menstabilkan. Nikah dilaksanakan, kalau itu dilaksanakan sebelum diadakan pengaraan ogoh-ogoh, nikah benar. Tapi kalau diadakan bersamaan dengan nikah, perlu diadakan kajian. Karena nanti pada saat kita akan melakukan pembersihan pekarangan, sesungguhnya menurut dia, nikah sederhana yang kita lakukan. Kalau tiang di rumah dan beberapa anggota tiang yang sudah paham, mereka tidak melakukan pecaruan di rumah. Hanya melakukan nanti biokala dan pemarisuda prayasita untuk nanti mengumpulkan kekuatan buta-buta kala yang ada di rumah kita agar berkumpul di pintu masuk dipimpin oleh sang buta kala raja. Di situ nanti setelah dikumpul di sana baru dijemput oleh Yang Maha Ibu dan Yang Maha Bapa, dan berasuklah kekuatan buta kala yang ada di sekitar kita menyatu dengan ogoh-ogoh. Nanti persembahan utamanya juga di desa. Setelah mendapat persembahan di desa,
barulah ogo-ogo nika diperlina, simbol daripada penyemia para buta kala agar kembali ke asalnya. Dan Yang Maha Ibu dalam hal itu memberikan kekuatan penyerapan energi-energi negatif di sekitar desa itu. Setelah itu Yang Maha Bapa barong dalam wujud barong itu melakukan pamarisuda jagat, penyucian pekarangan desa maupun pekarangan rumah, sehingga pada setelah adanya proses nikah barulah desa kita atau rumah kita menjadi hening, sepi, sunyi. Karena nabi sekueheng pengawakan buta detail sakti yang bersifat negatif di pekarangan nikah sudah disomia pada saat pelaksanaan pemerintahan ogoh-ogoh. Nah, dengan heningnya setelah saat pelaksanaan pemerintahan ogoh-ogoh ini dan distabilkan energinya oleh Yang Maha Ibu dan Yang Maha Bapa, maka otomatis desa ini menjadi hening, sepi, sunyi. Tidak ada kekuatan-kekuatan negatif yang ada di desa ataupun di pekarangan rumah. Pada saat itu barulah akan turun kekuatan Yang Maha Suci, kekuatan para dewa yang menciptakan keheningan, kesucian terhadap jagat raya ini. Dan pada saat yang bersamaan itu barulah diri kita melakukan penyucian, melakukan keheningan, melakukan penyepian. Ada beberapa pandangan yang lihat di Bali makin ini yang cukup memprihatinkan yang lihat, namun dia juga sulit berbicara. Karena apa? Mereka berbicara mengatasnamakan seni. Beberapa ogoh-ogoh yang sudah diarak sebagai simbol penyomia para Buddha justru makin apa? Dimuseumkan. Lantas bagaimana proses nyepi? Sesungguhnya itu sama dengan kita apa? Melecehkan prosesi nyepi itu sendiri. Nah, ini yang banyak sekali yang amati. Karena apa? Pada saat penyemian para Buddha, di situ kekuatan Yang Maha Ibu dan Yang Maha Bapa melakukan pembersihan jagat. Ibu terputih yang siro wudu saking angin, ibu terputih yang siro pengawakan detia wudu kita saking angin, mulai siro maring purwo batar iswara dewa tansira. Ibu tebang yang kita pengawakan detia wudu kita saking agni, mulai siro maring daksina batar barahma dewa tansira. Ibu terjenar yang siro pengawakan detia wudu kita saking teja mulai maring pasima batara mahadewa dewa tansira. Ibu to ireng yang kita pengawakan detia wudu kita saking toya mulai maring utara batara Wisnu dewa tansira. Ibu to mancowana yang kita pengawakan detia wudu kita saking pertiwi sumurut nunggal ring Yang Maha Ibu. Maka di situ para Buddha sudah dikembalikan ke asalnya. Lalu sang memohonkan apa? Ibu Buddha Putih setelah pulang ke timur, kemana beliau? Apakah cukup pulang ke timur? Di situ disebutkan kekuatan Anggapati dengan segala kekuatannya berhak dia menempati apa? Batu, tebing, pesisi, segara. Wenang sila lalingi, alungulingi, ring tepining segara, ring watu ageng, ring gua raja. Di tempat-tempat itulah dia akan menjaga ngarumaksa desante sewang-sewang. Ibu tebang mulai sira maring daksina, wenang sira ring tengahing setre, ring margi agung, ring pempatan agung, ring penumbak margi, hayuhan ring tengahing karang pauman, apan sira angrobeda ring manusia. Semua kita tempatkan para buta kala yang disomia melalui perwujudan ogoh-ogoh niki itu di tempat dicarikan tempat masing-masing agar tidak apa? Berkeliaran di rumah-rumah kita, di desa-desa kita, karena kekuatan Panca Maha Buddha ini sudah ada tempatnya. Contohnya yang seperti yang katakan tadi, yang di timur, di mana dia? Kalau kekuatan dia makhluk-makhluk gaib, karena kita yakini kan tempat ini ada dua nih. Secara simbolik memang itu ada dan diyakini, kita memang meyakini. Buktinya kita membuatkan ogoh-ogoh. Secara energi itu memang ada energi, kita bisa uji dengan kekuatan dengan alat-alat yang canggih zaman sekarang. Bagaimana mengukur dan mengontrol sebuah energi itu ada. Filosofi di Bali itu ajaran ke-4 nih kan.
Tato kadang 4 sari ini kan. Nah, ini akan mengungkapkan bahwa sebuah energi ini harus kembali kepada alam sang pengendalinya. Dalam unsur angin dia kembalinya kepada Batara Iswara ya. Di situ. Dalam unsur simbolik Budanya, maka itu kita akan menempatkan pada tempatnya. Seperti misalnya yang seperti unsur timur, dia akan menempati tepi Siring Segara untuk menghalangi kekuatan Segara masuk ke pedesaan. Karena di situ juga dibuktikan dengan caru ayam biing dan ayam selem. Ayam biing simbol dari segara, ayam selem simbol dari gunung, tolangkir. Di dalam pembatasan antara segara dan gunung, disitulah ada kekuatan Anggapati agar melindungi pulau ini dari kekuatan-kekuatan terobosan segara. Kemudian yang unsur selatan, di situ ada Ibu Tobang. Ibu Tobang ini ke Betara Brahma Dewatan Sira, Unang Sirahana Ring Tengah yang setra ganda mayu, ring pempatan agung, ring jatuh sepata, ring tumbak margi, ring peteluan. Itulah tempat-tempatnya. Lalu Ibu Kuning, dia berhak ada di pohon besar, berhak ada di gunung, berhak ada di Tegalingga. Dan Ibu Ireng berhak ada di di peteluan campuan, di danau, di sungai, di pangkung. Agar apa? Semua menjadi aman dan nyaman. Mereka, kekuatan Buddha-Buddha inilah akan digunakan untuk menjaga jagat Bali ini. Yang gunung tidak akan longsor, yang pohon tidak akan tumbang, yang batu tidak akan berguling, yang pohon besar tidak yang jalan akan nyaman dan aman. Dan kekuatan-kekuatan negatif itu bukan digunakan untuk melindungi pekarangan kita. Karena apa? Pekarangan kita dilindungi oleh kekuatan para dewa. Karena konsep manusia orang Bali juga adalah konsep dewa ya. Dan dewa Betara itu kita setanakan di rumah. Karena disetanakan di rumah, dewa dan Betara ini turunnya dari langit ke Burloka niki. Tujuannya menciptakan kesejukan. Karena sifat-sifat dewa dan sifat-sifat dewa Betara ini menciptakan kesejukan. Segala yang panas di bumi ini dikembalikan ke alam Buana Agung. Itulah penyelarasannya yang selama ini Ampura ada beberapa yang tiang kaji, utamanya di Puja Caru Manca Sate. Di situ tidak ada unsur penyemia Buddha yang mengembalikan kekuatan Buddha kala ini sampai menguasai jagat raya. Nah di sini yang perlu pada saat nyepi ini disitulah kemudian setelah dikembalikan ke asalnya, maka perwujudan Buddha kala ini harus dibakar. Tidak boleh lagi dibawa pulang, apalagi dibawa pulang. Karena kekuatan-kekuatannya sudah disomio, ibarat manusia rohnya sudah hilang. Manusianya harus dikubur atau dibakar. Itulah prosesnya. Nah, pemahaman ini karena mungkin kurangnya pemahaman ini, dan makin banyak sekali berusaha membuat ogoh-ogoh yang indah dengan biaya ratusan juta untuk dipajang dan dipampang menjadi karya seni. Kalau mau membuat karya seni, jangan digunakan sebagai ogoh-ogoh yang diritualisasi. Karena sebuah ritual yang kita laksanakan akan mendatangkan sebuah energi yang membawa risiko pada diri. Ini yang perlu mungkin para idadane sulingi eling. Dengan mengajak kembali kekuatan Buddha kala itu pulang ke rumah atau menempatkan di suatu pos tertentu, apalagi dimuseumkan, jelas kekuatan itu akan kembali. Karena apa? Itu rumahnya. Buddha kala itu tidak bisa mati, makhluk-makhluk gaib itu tidak bisa mati. Karena apa? Dia bersifat ada tapi tiada, tiada tapi ada. Walaupun beberapa versi mengatakan bahwa kekuatan makhluk-makhluk gaib itu bisa dibunuh. Tetapi kalau secara filosofi itu adalah sebuah energi yang disimbolisasikan oleh umat Hindu. Karena apa? Begitu hebatnya konsep Hindu mampu membuat simbolik-simbolik di Bali. Nah, ini perlu ampun desan kan, ada beberapa yang tidak ikuti juga puja-puja penyomia niki. Niki yang gini. Yang perlu mungkin ada ke depan, kalau yang dari sendiri dari sastra kencana, beberapa teman-teman kita yang sudah menekuni nikah, yang melaksanakan nikah, memang dia sudah anjurkan, lakukan.
kita harus memberdayakan kekuatan buta kala itu atau kekuatan makhluk-makhluk gaib yang kita yakini karena kita simbolkan dia berbagai perwujudan, maka kita harus berdayakan. Caranya memberdayakan bagaimana? Sesuai filosofinya kita pelajari, lalu tempatkan dia di Bano Agung itu sendiri. Hai, kamu menjaga pohon ini, kamu menjaga gunung ini, kamu menjaga batu ini, kamu menjaga laut ini, kamu menjaga gua ini, kamu menjaga panggung ini, tukat ini. Mereka yang akan menjaga. Maka apa? Yang angker, yang keramat itu bumi Bali. Yang suci itu pekarangan kita. Makanya kalau zaman dahulu sangat keramat katanya Bali ini. Tapi sekarang perlu kita pertanyakan kekeramatan bumi Bali ini. Karena apa? Fenomena akhir-akhir ini manusia menjaga betara, bukan betara menjaga manusia. Benar ya? Kita menjaga betara, sibuk sekali kita. Contohnya, kalau dulu katanya pura-pura sakral sekali, gak ada berani masuk ke sana. Kencing saja sudah kepongor gitu. Sekarang penekin meru, dah apa-apa loh yang naikin. Akhirnya apa? Kramo desa menjaga betaranya. Kenapa bisa begitu? Karena tingkat sakralisasi di Bali ini sudah terjadi penurunan yang sangat drastis. Nah, inilah yang perlu kita kaji kembali. Nah, di dalam pembersihan kembali, di dalam pembersihan pekarangan, kalau dulu ada yang sampai apa namanya mebu-bu kan, simbol daripada mengusir betekala, sampai nyimbo-nyimbohang mesui gitu. Kenapa mesui? Karena mesui itu simbol keharuman, simbolik keharuman. Dengan menyemburkan hawa harum di sekitar rumah kita, maka keharuman itu dinyatakan mensirnakan bau-bau busuk sebagai simbol daripada kekuatan negatif. Menghilangkan kekuatan negatif di pekarangan ini supaya keluar, lalu berkumpul di Selekah, di Lepuh, disebutkanlah di situ sebagai sang buta kala raja, rajanya para buta kala. Di situ menyatu, dijemput oleh Yang Maha Ibu, diajak keliling, dimasukkanlah ke dalam pun ogoh-ogohnya, lalu Yang Bapu mengikuti dari belakang untuk melakukan penyucian demi penyucian, langkah demi langkah yang dilakukan oleh Barong Niko sebagai simbol menyucikan dasa, malu, sebel, kandel, putek, lepuh yang ada. Lalu Yang Maha Ibu menghilangkan apa? Laro, rogo, laro, wigena, papo, petaka, upa, drawo. Itu Yang Maha Ibu yang melaksanakan. Maka ada dua kekuatan yang bisa mengganggu manusia dalam hidup ini adalah kekuatan penyakit dan kekuatan kotoran. Penyakit bisa menyakiti jasmani, bisa menyakiti rohani, bisa menyakiti ekonomi. Kotoran juga begitu. Kotoran bisa mengotori jasmani, bisa juga mengotori rohani. Nah, karena ini dua kekuatan ini kekuatan yang maha dahsyat, maha besar. Dan bila ketemu dua kekuatan ini dengan dalam pemurniannya, berbagai energi muncul. Lalu orang kesurupan, ditusuk-tusuk dirinya kebal. Karena apa? Kekuatan selatan, unsur bumi, unsur api dan unsur langit, unsur air ketemu, unsur bumi dan unsur langit ketemu di dalam satu pementasan. Akibat dari pertemuan dua unsur yang maha dahsyat dari jagat raya ini, maka berbagai energi datang. Lalu energi itu memasuki di dalam tubuh orang itu. Nah, setelah dimasuki, kita meyakini sebagai kekuatan buta kala. Lalu orang yang kerangsukan kesurupan itu kita berikan berbagai macam persembahan. Ada yang sampai api, ada yang ayam, macam-macam lah. Dia menusuk-nusuk dirinya. Kenapa itu terjadi? Itulah kekuatan bumi dan langit sedang bertemu di tempat itu. Tujuannya apa? Setelah pasca melaksanakan itu adalah untuk menstabilkan alam, supaya kekuatan-kekuatan negatif yang datang masuk ke dalam tubuh manusia ini bisa dikembalikan, disirnakan, disomio kembali. Adakah penyomio itu? Ini yang perlu pertanyakan. Mereka nikmati pertarungan hebat itu, pertarungan para buta kala itu, pemanfaatan buta kala itu sebagai seni, tetapi kita tidak pernah melakukan ritual penyelarasannya. Agar apa? Kekuatan-kekuatan buta kala yang kita bangkitkan melalui pertemuan dua unsur ini tidak dilaksanakan. Ini berbahaya. Semakin hari semakin panaslah desa kita. Semakin panas, jadilah pemanasan global. Secara filosofi Bali, apa itu pemanasan global? Panas itu adalah Brahma. Brahman adalah api,
Brahma adalah Saraswati. Saraswati adalah dewa kecerdasan. Maka bila salah menggunakan kecerdasan kita, kecerdasan itu akan menjadi api yang membakar. Pemanasan global ini juga efek daripada apa? Salah pemanfaatan kecerdasan manusia, kepintaran manusia yang salah menggunakan di dewasa ini, di masa ini. Terjadilah pemanasan global. Di pekarangan kita juga sama. Kenapa pekarangan umat kita bisa panas? Karena kekuatan negatif yang muncul di pekarangan kita. Dan kekuatan negatif itu adalah distabilkan melalui apa? Penyomia butel kalau tiang. Kalau tiang ya, kalau mencaru nih lebih pada unsur penyomia, kekuatan butel. Yang tiang maksud butel ini bukan hanya butuh putih, butuh bang, butuh kuning, butuh ireng lalu diberikan caru manja satu, bukan sebatas itu. Tetapi apa? Menghilangkan kekuatan pemanas itu, negatif itu, apapun bentuknya, agar kembali ke asalnya. Entah itu dengan caru manja satu, atau dengan ritual yang sederhana sekalipun. Seperti yang dia lakukan selama ini keliling Bali, dia belum pernah menggelar caru manja satu, karena itu gegelaran mangku, bukan gegelaran dia. Itu gegelaran mangku. Asal kualitas ritual manca satunya betul-betul, maka setelah mencaru manca satu harus terjamin rahayu, rajeng, dan jagadita. Rahayu adalah keselamatan, rajeng adalah kelancaran rezeki, jagadita adalah kedamaian. Karena apa? Manca satu itu menstabilkan, menghilangkan, menghapuskan, menyomil kekuatan-kekuatan Buddha yang ada di pekarangan. Dan dia selama ini hanya ganti dia dengan laba Wirokusuma. Nasi kepal putih, kepal bang, kepal kuning, kepal ireng, kepal manca warna, dan nasi wong-wongan bang. Yang tiang tata sedemikian rupa mirip dengan caru berumbun. Lalu kita lakukan ritualisasi yang betul-betul mengundang dan mengembalikan lagi ke asalnya yang benar-benar. Sehingga di pekarangan ini betul-betul tidak ada. Baru kita terjunkan kekuatan para dewa. Dengan menurunkan para dewa, di bekal kita sudah ada, di buku-buku sudah ada. Dengan segelas air, lalu dupa sebagai angnya, air sebagai ungnya, mantra doa kita sebagai mangnya, angin, kekuatan angin, bunganya sebagai yang menyucikan unsur semua unsur, menyucikan doanya, menyucikan apinya, menyucikan airnya, ung mang, maka air ini pun bisa digunakan tanpa harus ritual pun boleh, asal apa? Ada prosesi yang benar. Nah ini sering yang pertanyakan, loh kan sudah mencari manca, berarti menstabilkan. Butuh-butuh udah kembali ke asalnya, suruh dia menempati apa di sana. Butuh bang, kembalikan ke asalnya, suruh dia menempati apa. Itu konsep Bali ada. Ampun, dalam Weda Parikrama mungkin tidak ada itu. Dalam konsep Bali ini ada. Kalau Weda Parikrama kan petikannya juga dari Weda, betul-betul Weda, di mana Weda itu adalah roh daripada konsep agama. Lalu Weda ini di Bali disimbolisasikan dalam berbagai hal. Disimbolkan ke dalam upakara, disimbolkan ke dalam doa, disimbolkan dalam sastra, disimbolkan dalam bangunan-bangunan, disimbolkan dalam buta kala. Itu berbagai simbolik-simbolik dibuatkan paparan daripada isi Weda itu. Nah akhirnya apa? Di Bali lahirlah Banten, lahirlah Sarwa Puja. Nah, kalau di Weda Parikrama kalau tidak salah nih tiang gini, secara umum adalah satu doa untuk banyak pemujaan. Sementara energi yang kita tangani ini banyak sekali jenisnya, yang tidak bisa hanya dengan satu doa untuk menyelesaikan semua masalah, satu permintaan untuk memenuhi semua keinginan. Itu konsep Bali. Karena apa? Bali tertata oleh konsep kerajaan dengan sekian banyak jajarannya. Bali tertata oleh konsep energi dengan sekian banyak jajarannya. Kalau di luar Bali, ya mungkin cukup Padmasana saja atau lingkar, atau mungkin cukup patung saja. Yang pemuja Ganesha, Ganapati, dia akan cukup membuat patung Siwa, patung Ganesha. Pemuja Siwa cukup membuat patung Siwa, pemuja Brahma cukup membuat patung Brahma, pemuja Durga cukup membuat patung Durga. Tapi di Bali tidak bisa. Di satu kawasan desa itu semua ada konsep-konsep itu. Nah disinilah ada perbedaan Bali dengan luar Bali. Begitu hebatnya kajian-kajian para leluhur, para resi lelangit kita dahulu, yang sekarang mulai apa? Kabur nih.
Mulai kabur, lalu umat pun bingung, yang mana sih yang harus saya ikuti? Sebagai orang Bali, kita ngikutin yang konsep luar, yang tidaklah, merajaan kita tidak nyambung. Datang kita ke desa, jajaran desa tidak nyambung. Datang kita ke jajaran pusatnya juga tidak nyambung. Bahkan lebih ironis lagi apa? Mangku desa tidak tahu puronya, berapa banyak puronya, siapa-siapa yang berstana, apa tugasnya, apa bisa diminta di sana agar desa ini bagus. Mangku pusat tidak paham juga sekian jajaran puronya yang ada, tidak tahu ini siapa, apa bisa minta di sini minta apa, bagaimana pemujanya juga tidak tahu. Sehingga apa? Dengan satu doa saja dianggap sudah cukup. Menurut dia tidak. Sama dengan mangku merajaan juga sama, apalagi merajaan panti. Sekian banyak bangunan-bangunan suci, ternyata mangkunya juga tidak paham, bahkan sulingnya datang mumput di sana juga tidak memahami itu. Berarti apa? Sesungguhnya pada saat pelaksanaan itu kita bingung. Nah, ini kan di sini membedakan konsep Bali dengan konsep luar. Akhirnya sekarang apa yang terjadi? Internasional, Hindu internasional banyak mengadopsi konsep-konsep Bali. Mereka pun di Jerman, makin di Belanda, di mengambil konsep tatanan bangunan sucinya ini mengambil seperti konsep Bali. Lalu apa? Banyak yang cemburu. Ampura niki, yang dari India niki banyak sekali konsepnya yang cemburu. Katanya apa? Bali ekspansi budaya. Kita tidak ekspansi budaya. Karena apa? Mereka sudah melakukan kajian sebuah efektivitas konsep berketuhanan. Karena menurut dia apa? Konsep beragama Hindu Bali adalah manajemen spiritual yang luar biasa yang ditata dan dikonsepkan oleh para resi langit kita. Agar apa? Semua kekuatan-kekuatan Tuhan dalam wujud apapun bisa kita didapatkan dalam satu kawasan desa, satu kawasan provinsi dulu, pulau, dalam satu kawasan desa. Yang terakhir apa? Dalam satu kawasan rumah tangga. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan Brahma, kekuatan Wisnu, kekuatan Iswara, kekuatan Mahadewa, kekuatan dan Dasadewatanya yang menyatu menjadi kemuliaan. Lalu bagaimana kita mendapatkan energi alam ini yang ada 5 unsur menyatu di dalam satu rumah. Itu semua dikonsepkan oleh Hindu Bali agar kita bisa betul-betul menyelaraskan Buana Agung dan Buana Alit menjadi seimbang. Dan ini tidak di luar. Nah, akibat dari perdebatan ini, Bali kita banyak dikatakan apa? Ekspansi budaya. Ini yang dia prihatin. Kita bukan menjajah mereka dengan budaya kita, tapi mereka sudah melakukan kajian bagaimana sebuah konsep Bali mampu mewakili semua kekuatan Tuhan kita dapatkan. Tidak hanya kekuatan Ganapati saja, tidak hanya kekuatan Durga saja, tidak hanya kekuatan Mahadewa saja. Karena apa? Tuhan Maha Sempurna. Itulah konsep Bali yang harus dipahami ke depan. Kalau menurut dia, kalau ini kau dipahami, baru Bali. Ketika kita memimpin sebuah ritual di depan, sekian banyak jajaran bangunan suci, kita tahu, oh ini merajaan ini namanya yang persana dewa ini tugasnya ini yang bisa kita mohon. Sana ini nama dewanya ini, namanya dewanya ini, tugasnya ini yang bisa kita mohon. Itu semua agar apa? Kebutuhan hidup jasmani dan rohani kita terpenuhi oleh jajaran bangunan suci itu. Dan secara umum dikelompokkan hanya menjadi 3. Ada kekuatan yang berjajar untuk ekonomi, kesejahteraan, ada kekuatan yang berjajar untuk keselamatan, kerayuan, dan ada jajaran untuk kedamaian, ketentraman, jagadita. Itu hanya dibagi menjadi 3. Nah, ini yang perlu didalami kita. Agar apa? Kita tidak menjadi berdebat, meributkan hal-hal yang semestinya tidak kita ributkan. Yang ingin sekali teman-teman itu betul-betul bersinergi memahami Bali gitu. Nggak usah dulu yang memahami yang terlalu jauh sekali, menghafalkan sekian bab Bhagavad Gita, ada salah sama saya atau menawa Dharma Sastra. Tetapi apa? Di rumah kita sendiri ternyata apa? Penunggu karang kita tidak paham, lebu kita tidak paham, ngerurah tidak paham, kemulan kita sendiri juga tidak paham. Lalu apa yang bisa kita perbuat nantinya? Begitu kita tinggi, robohlah kita.
Karena apa? Sendi dasar kita tidak ada. Seandainya ini kekuatan Bali ini, pemahaman Bali ini sudah betul-betul didalami, lalu meluncurlah secepat panah naga pasar dengan berbagai wawasan keagamaan kita. Ampun nih, itu dane mantan salah nanti nih. Dia kalau ditanya masalah tato yang tercantum dalam Weda Parikrama ini bukan bidang tiang. Makanya niki sampun wenten ide-ide sulingi yang bidangnya Bali niki memberikan job desk yang jelas. Ibaratnya ya kalau tiang bahasa Indonesia kan gitu. Betara ini, sananya ini, bentuknya begini, filosofinya ini, sastranya ini, yang berserana dewa ini, kekuatan ini yang bisa kita mohon, begini caranya berdoa dan begini banternya. Berarti itu kan job desk-nya. Maka karena begitu, Betara saja memiliki job desk yang berbeda. Kalau sama tugasnya kenapa buat banyak? Cukup satu saja. Karena beda tugas, beda fungsi lah. Karena disebutkan di situ apa? Manifestasi dari Tuhan itu maha sempurna, banyak sekali. Dan setiap manifestasi kita simbolkan, kita wujudkan dalam bangunan-bangunan agar kita mudah memahami dan mengenal. Ternyata kita setelah berada banyak, kita tidak kenal. Maka dalam hal ini, mari kita mulai mengenali satu demi satu yang ada di rumah kita dulu. Setelah kita kuasai di rumah, keluar dari rumah, kita kuasai di desa kita. Oh, ini pura ini kekuatannya ini yang bisa kita minta. Supaya apa? Tidak dikatakan melitoge ke apotik. Karena kita apa? Orang di situ nggak ada. Betara Brahmo kok mintain kesejahteraan, mana ada gitu. Kok di ketua minta uangnya di bendahara dia. Di ketua minta izin saja gitu. Kan begitu nih. Nah ini, itu kan sebuah manajemen namanya. Nah inilah mulai kita apa? Mencerdaskan diri. Maka karena begitu rumitnya Bali, hanya di Bali ada. Kau harus memuja Brahma Saraswati di rumahmu agar kau dicerdaskan supaya bisa memahami tentang Bali. Mana ada di India memuja nikah? Di Jawa enggak juga. Hanya kita aja di Bali. Begitu banyak kewajiban yang kamu lakukan. Iatnya ritual yang begitu besar. Kamu harus memuja Wisnu Sri Dewi agar dibuka jalan hidupmu. Semiskin-miskinnya orang Bali tidak akan sampai tidur di kolong jembatan. Sudahkah kita pahami ini? Kan prihatin nih kan? Nah mulailah melaksanakan penyepian itu adalah menstabilkan alam, menstabilkan Buana Agung, menstabilkan pekarangan kita, dan menstabilkan diri kita. Itu pemaknaannya. Maka apa? Energi-energi ini tempatkan sesuai jobnya. Hei kamu buta putih, dari kita buta jangkitan. Yang sudah dari kita buta jangkitan, unang surah yang natar pemerajan, mengiring suruh batar iswara batar kawitan. Karena apa? Kekuatan sucinya. Yang sudah pengawakan Ditya Sakti, dari suruh pemali petak, mulai suruh maring pura batar iswara dewatan sirah, unang surah ring tebing, batu raja pada apa namanya? Di batu, bonang ring tepining segara, memasang pagar di situ. Kekuatan-kekuatan inilah kita selaraskan. Gitu. Setelah semua mengungsi tempatnya masing-masing, di rumah kan tenang. Yang ada siapa? Buddha Jangkitan, Buddha Karuna, Buddha Lembukania, Buddha Langkir, dan Buddha Angga Tiga Sakti yang sudah memang terkonsep beliau itu sebagai pengiring Sang Hyang Panca Dewata. Itu sudah dirubah penyumilnya menjadi kekuatan positif. Yang kekuatan negatif kita kembalikan ke alam, datang dari alam kembali ke alam, kan begitu. Nah ini mungkin perlu ada kajian. Karena apa? Tato puja Bali ini kan tidak baku, tidak kaku. Orang Bali ini kan diberikan keleluasaan di dalam memberikan kajian-kajian doa sepanjang tidak lepas dari koridor-koridor, tidak lepas dari filosofi-filosofi dan etika spiritual. Bagaimana etikanya? Nah di sini yang perlu mungkin ke depan, makanya Tiang di sini juga membentuk Tiang tim kaji, tim ahli, tim kaji di sastra kencangan. Untuk nantinya ke depan melakukan kajian terhadap itu. Supaya apa? Bisa kita buktikan. Jangan sampai ritual kita, upacara yang besar-besar tidak mampu kita buktikan menciptakan rahayu, rajeng, dan jagat dita.
Karena apa? Target dari setiap doa yang tidak diucapkan oleh semua umat di dunia, jangan bilang umat Hindu saja, semua umat di dunia, target doanya itu, sekalipun dia 10 hari berdoa, isinya hanya 3. Rahayu lahir batin, rajeng, sejahtera, dan jaga itu damai, hanya itu. Gak ada agama menganjurkan saling bunuh, saling bantai, saling hina, saling lecehan, gak ada. Kecuali apa? Konsep pribadinya. Agama di dunia ini semua bagus. Agama memberikan rel hidup ini, tetapi banyak diplesetkan untuk sebagai unsur kepentingan pribadi ataupun kelompok. Kalau menurut pandangan dia, tidak ada agama di dunia ini jelek. Agama Hindu konsepnya adalah bajra. Uripnya 5, timur, putih, hening, suci. Awal dari segala-galanya. Karena awal dari segala jelas tertua. Konsep Islam adalah agama bumi, menyembah pertiwi. Bumi adalah 9 adalah Brahma, unsur selatan dia. Buddha adalah naga pasah, naga, unsur barat. Kuning warnanya, Chandra disebutkan. Kristen salib, cakra, utara dia. Utara binatangnya babi, selatan binatangnya sapi, air dan api tidak boleh ketemu, sapi dan babi tidak boleh ketemu, perang dia. Tetapi apa? Yang didalih kita ke Hindu. Karena apa? Hindu merangkul semuanya. Nggak ada yang enggak. Karena Hindu itu awal dari segala-galanya, semua yang tercipta adalah untuk kita dan untuk alam. Siklus itu dikelola secara manajemen dalam konsep perketuhanan. Lalu dalam dua agama ini yang saling berseberangan. Kenapa? Cakra itu salib, itu simbol daripada cakra. Itu utara, Betaru Wisnu hitam, babi binatangnya. Carunya apa? Celeng, selam, butuan. Selatan Brahma, Islam penyembah bumi, agama ibu, keras, berani. Sudah itu apa? Binatangnya apa? Sapi. Sapi unsur api, babi unsur air, air dan api kan tidak boleh ketemu. Sering selisih paham mereka. Itu apa? Dia sebagai unsur agama ibu memang terbesar dia. Tetapi apa? Ingat, Duryodhana ada di sana. Dur api. Warna rah ada di sana. Sirnaning bumi itu rawan di situ. Duryodhana kalah apa rawananya kalah, kan begitu dalam konsep ini. Artinya apa? Sesungguhnya apa? Konsep-konsep agamanya itu semua benar. Karena konsep Brahma kalau benar jadi Saraswati, orang-orang cerdas, orang Islam pintar-pintarnya luar biasa, banyak yang pintar, baik-baiknya juga banyak, tapi Rawana banyak di sana. Satu Rawana di sana dalam konsepnya. Tetapi apa? Sebagai umat yang cerdas bisa memilih dan memilah. Untuk bisa memilih dan memilah, jelas Saraswati harus dipahami. Buddha, Barat, Chandra, Bila, bulan, hening, simbol daripada cinta kasih. Makanya apa? Orang Buddha banyak dikatakan sebagai cinta kasih. Dan dewa kesejahteraan, karena kuning simbol dari kesejahteraan. Orang Buddha banyak yang sejahtera. Oh, yang paling gini apa? Yang putih, yang suci, yang Bajra, simbol kita sebagai Bajra. Hindu kita di timur dengan simbol Bajra. Di situ bila kita memang ngebet pemahaman tentang konsep Namo Sangha, buat pemutra konsep Buan Agung kita, pemahaman wawasan dasa dewatanya kita, pemapahan tentang Buan Agung kita, maka di situ kita bisa, apapun bisa, karena di situ awal dari segala-galanya. Tapi kalau tidak, orang Hindu itu paling dangle, bener ya? Ya, apapun ada, yalah. Tetapi apa? Sedangle-danglenya ada Bali, orang Hindu tidak akan sampai tidur di bawah kolong. Sejahat-jahatnya orang Bali juga, Hastungkara, itu konsep secara spiritual terbentuk. Itu konsep secara spiritual. Dan gabungan dari konsep-konsep spiritual kita yang akhirnya kehidupan kita menciplak sana, menciplak sini, macam-macam, mengkolaborasi kekuatan, kita pun sekarang jadi bingung. Kehidupan kita jadi bingung. Artinya apa? Dalam hal ini, bila kita terjadi sebuah perdebatan, hal itu sesungguhnya kalau kita dalami,
Tidak ada namanya ajaran agama itu menjerumuskan kita menjadi ego, sombong, angkuh, serakah. Gak ada nih kan. Kecuali kita salah di dalam memberikan kajian terhadap sastranya. Nah inilah yang harus kita pahami ke depan bagi umat Hindu Bali, bagaimana kita kembali kepada konsep. Yang pertama adalah konsep rumah kita dulu kita pahami, dari rumah dari bawah sampai atas sampai bisa dimasuki. Dapur kita ketahui dari bawah sampai atas sampai bisa makan kita di sana. Masuk ke merajannya dari satu demi satu kita bisa pahami secara detail. Baru di situ dikatakan kau pemuja Saraswati memahami tentang konsep-konsep berketuhanan Astungkara. Astungkara. Betara Guru akan menjadi jiwamu, Betara Siwa akan menjadi ragamu, Sang Hyang Tiga akan menjadi Bayu Sabda Hidat. Di dalam organ tubuhmu akan dikuasai oleh Sang Hyang Dasa Dewata. Di dalam 5 unsur Panca Mahabudha yang akan dikuasai oleh Sang Hyang Panca Mahabudha. Maka stabillah kita dengan alam. Brahma di selatan, Wisnu di utara, Iswara di timur, Bayu Sabda Hidat terkenali. Iswara Brahma Mahadewa Wisnu Siwa Maheswara Bersakara Sabu Buah Betara Guru, organ dalam kita pahami. Jasmani, siwa kita pahami. Rohani, Betara Guru kita pahami. Betara Guru langit, siwa bumi, menyatu dalam diri. Itulah Bali panugrahannya. Dan itu semua ada di Bali. Kita sungsung, kita sembah tiap hari. Tapi kadang kita tidak paham. Karena tidak mengerti. Disayang karena tahu. Munculnya kasih sayang karena saling pengertian. Munculnya cinta juga karena saling pengertian. Orang kita nggak pernah ngerti dewa kita, gimana dewa kita ngerti dengan kita? Sudah banyak pun betari-betari di sekitar kita, masih kita hancur-hancuran. Di rumahku rumah Tuhan, di rumah Tuhan malah kita hancur. Ibarat apa? Ayam mati di lumbung padi. Bener ya? Di ya melinggih betaran lagi. Dada sari ini hidup ya. Karena kita tidak pernah ngerti beliau, bagaimana kita mendapatkan pengertian beliau. Nah inilah, maka di sini apa? Ampuran gini, ya ning wenten misalnya organisasi lain yang konsep spiritualnya lain, ini kok lepaskan nih kan? Sudah uning lagi. Wenten konsep-konsep spiritual lain, keyakinan yang berbeda, ini kok tanggalkan. Kita berbicara tentang sebuah energi pengelola jasmani dan rohani kita agar seimbang. Kalau nikah sampun seimbang, dulu idadane mekeber atau terbang setinggi-tingginya atau meluncur naik dengan pengetahuan yang tinggi. Tiang salut, tiang ingin sekali umat Hindu Bali betul-betul cerdas. Karena apa? Hanya di rumah kita ada Brahma Saraswati. Hanya di rumah kita ada Wisnu Sri Dewi. Hanya di rumah kita ada Iswara Umu Dewi, sang pemersatu kerukunan kita. Kenapa kita tidak rukun sekarang? Om Sirpakulum Batara Iswara Batara Iswara Umu Dewi. Wah sira sang yang pramakawi, yang kawitan yang kompiang yang deo, yang dua tipi pitara kira bayar. Sira wenang amatuhaken. Seisring jagat kabeh, sira wenang amatuhaken sarwa buta muah manusia. Karena konsep di situ apa? Sumber dari segala sumber. Prama kawi. Beliau yang menciptakan segala-galanya. Beliau yang akan memberikan kita kekuatan untuk bersatu. Yang disebut dengan wit, kawitan. Wit berarti kita bersumber dari satu. Di desa Pusa Dalam tak ada wangsa di sana. Benar nih? Desa Pusa Dalam ini kan bentan wangsa. Ampuna berbicara wangsa di sana. Brahmana di belakang, Jabo di depan, Kesatria di dalam, tidak apa-apa. Brahmana di depan, Jabonya di belakang, tidak apa-apa. Yang di depan duduk memimpin itu tetap mangkunya, entah dia datang dari manapun. Di situ kita apa? Di desa Pusa Dalam lingkuran kecil saja kita di situ disuruh bersatu. Keluar lagi yang lebih besar, dan kayangan, sekayangan. Itu kita di situ sudah tidak mengenal wangsa. Yang mengenal wangsa kan di rumah kecil kita, di Merajan, di Pibon, di Panti, kecil sekali itu. Makanya jangan terlalu mengangkat wangsa di Bali. Ampun lagi, ampun lagi. Boleh dia apa? Mengecilkan itu. Tetap karena justru perbedaan itulah yang kita besar-besarkan membuat kita pecah umat Hindu Bali. Yang inginan sekali apa? Satu payung kehinduan kita adalah
bersatu di saat kita berbicara Hindu, bersatu di saat kita berbicara tentang pulau, bersatu kita berbicara tentang desa. Baru kita berpikir tentang pribadi kita yang kecil ini, di Merajan, di Peipon, di Panti, di Dadia, kan gitu. Nah, inilah mulai apa? Perlu kita samakan konsepnya. Lepas dari kesamaan ini, lurus mau meyakini apa yang mana, itu adalah untuk mensugestikan diri Anda meyakini Tuhan. Tiang tidak membatasi itu. Yang tiang ingatkan, sadarlah di dalam tubuhmu ada panca mahabhuta. Sadarlah di dalam tubuhnya ada bayu sabda. Sadarlah di dalam tubuhnya ada dua badan, jasmani dan rohani. Sadarlah di dalam tubuh kita ada aneh ngeraganin, karena kita meyakini punar bawa. Kan gitu. Kesadaran inilah membuat kita memuja Tuhan. Lalu di Bali dibuatkan bangunan yang begitu berjajar. Berarti apa? Setiap bangunan jelas fungsinya beda, tugasnya beda, namanya beda, kekuatannya beda, doanya beda, pantengnya pun beda. Pak polisi pakaian polisi, mangku pakaian mangku, ide sulinge pakaian sulinge. Kenapa Betaro kita mau kita samakan? Karena apa? Kalau Betaro kita sama, cukup satu dibuat, karena Tuhan itu satu. Nah, inilah yang harus dipahaminya. Sehingga apa? Dari pemahaman itu, ketika kita melaksanakan proses nyepi, menjadi bermakna, betul-betul bermakna. Bagaimana kita menstabilkan alam desa, semua kekuatan-kekuatan desa negatif yang di desa ini dikembalikan, ada yang ke kuburannya, ada ke Brahma Prajapatinya, ada ke pemunnya, ada ke bang-bangnya, ada ke pempatannya, ada ke petluannya, ada ke tumbak rurungnya, ada ke pinggir sungai, ada ke pinggir kecampuan, ada ke pinggir laut, ada di pohon, ada di batu besar, ada di gua. Kan aman Gumi Bali, kan sakral kembali Gumi Bali. Kemarin filosofi yang tiang tulis maunya ngentek jagat 108 bajer itu yang konsepkan sampai tiang mencetak buku 500 eksemplar yang sebarkan di Bali. Karena apa? Ingin sekali setiap tahun bisa dilaksanakan acara 108 bajer ini, supaya di masing-masing kabupaten melaksanakan ritual-ritual penyomi kekuatan negatif, supaya ada menempati pohon, supaya sakral pohonnya. Yang dari pura kembali dia di pura-pura, supaya sakral puranya. Yang dari pinggir laut kembali ke pinggir laut, supaya betul-betul terjaga kelautan kita. Karena apa? Ritual ini kita laksanakan untuk menciptakan suasana keseimbangan. Seimbang dengan alam berarti apa? Menciptakan kekuatan-kekuatan, potensi-potensi yang ada di setiap alam itu. Seimbang dengan Tuhan berarti kita melakukan konsep-konsep keseimbangan dengan tatanan para dewa, linggih-linggih Betara dengan segala pemahamannya. Dan konsep dengan kesamaan, kemanusiaan, kita mulai apa? Duduk bersama, di mana kita melepaskan warna kita, di mana kita berbicara tentang warna. Nah, inilah yang perlu dipahami. Karena nika yang ingin idadane mulai saat ini ini wenten perbedaan konsep, ini wenten perbedaan keyakinan, ini wenten perbedaan aliran, ngiring tanggalkan nika. Tiang sastra kencana memang juga di bidang kediatmikan nih. Yang di bidang pengobatan ilmu kediatmikan. Tetapi ketika kita berbicara begini, itu tidak boleh dibawa. Itu kita tinggalkan. Karena apa? Dalam konsep kebersamaan kita, tak akan mengenal warna, tak akan mengenal keyakinan. Tetapi adalah satu kebersamaan yang harus kita bangun di rumah masing-masing, di desa masing-masing, dan di Gumi Bali khususnya. Orang Bali memuja Brahma itu untuk apa? Bukan hanya untuk memuja api. Brahma itu 9 ini apa? Bulat ini berarti dunia. Memuja dunia. Memuja Brahma berarti kita juga memuja kutub selatan. Memuja Wisnu kita juga memuja kutub utara. Kutub utara, kutub selatan itu namanya poros. Orang Bali membuat poros. Di desa ada poros, di Pempatan. Di Bali ada poros, Pura Pusring Jagat. Di pekarangan kita ada poros, Taksu Nata atau Surya Nata. Kan poros itu. Berarti kita menghormati jagat dengan membuat Sangah Surya Dinata atau Taksu Dinata, berarti idodane menghormati. Surya menghormati poros selatan, Taksu menghormati poros utara. Kan begitu? Begitu loh kita menghormati alam ini, agar alam ini seimbang.
Makanya di dunia ini karena perputaran alam ini kawin kau nih, maka hanya dua agama yang benar ritual. Ritual berarti memutar siklus alam. Hindu dan Buddha yang ada, Islam dan Kristen nggak ada karena dia di bagian poros, di situ nggak ada ritual. Dia hanya diam aja bertahan. Semakin kuat bertahan semakin habis. Mau karena mau habis harus kuat dikembangkan. Kristen dan Islam kalau tidak dikembangkan nggak bisa bertahan agamanya karena dia berada di poros. Yang namanya incer cepat habis. Sekuat dia menarik, sekuat itu juga keluar. Karena akibat hempasan energi. Karena Hindulah awal dari segala-galanya dalam meritual jagat. Hindulah yang terbanyak melakukan ritualisasi agama. Kan ya kan? Patut tidak? Dibanding Buddha, Hindu yang paling banyak. Jangan takut idadane meyatnya. Asal apa? Tepat guna dan tepat waktu. Dia hanya minta itu. Jangan hanya karena bisnis. Ritual ini digagalkan maknanya. Jangan hanya keuntungan. Lalu ritual kita kini perdaya. Itu yang tidak sesuai dengan ale ayuning dewasa, kan ya? Tidak sesuai dengan desa kala patre ini patrem ini ketentuan ini berarti apa? Berpatokan kepada ale dan ayu. Agar apa? Setiap ritual yang ada di Bali ini bermakna memutar jagat raya ini agar terjadi keseimbangan. Setelah kita putar baru diterima oleh Buddha, terjadilah perputaran jagat. Islam gak perlu ritual, jangan kita salahkan. Karena dalam perputaran alam mereka sebagai poros gitu. Bisa dipahami nih kan? Begitu loh kawasan Bali ini mengkaji alam ini. Kita mengkajinya luar biasa. Itu Kanda Empat Sari yang punya. Tatu Kanda Empat Sari yang ada. Dan kata tatu Kanda Empat Dewa. Di Kanda Empat Buto tidak ada tatunya itu. Di Kanda Empat Buto hanya ada kekuatan tentang energi-energi alam yang harus kita jaga kestabilannya. Hanya itu. Wawasannya di situ tidak ada. Nah disinilah makna nyepi nika mandai dadane beyang. Sebelum nyepi ini mulai bersama di belakang ogoh-ogoh, terdepan Ratu Ayu, di tengah-tengah adalah Barong. Setelah Batara Yang Ibu, Yang Maha Ibu, simbol dari Ibu Pertiwi, melakukan penerusan energi, ngelebur seiring jagat kekuatan Buddha nika. Kemudian Batara yang Maha Bapa, langit, simbol Barong, mari sudah jalan suci. Semua kekuatan Buddha ini ditarik ke ogoh-ogoh. Peralinalah ogoh-ogoh nika. Sampuna ican ogoh-ogoh malih manto yang nika. Galang kamar suci lagi. Tapelnya bagus gati di satu tali meli gitu. Malih susul di kamar sucinya. Nah ini perlu dipahami ke depan gitu. Ini yang perlu kita kenapa kita tidak bisa menyalahkan mereka? Ampura Tiang tidak akan pernah menyalahkan umat kita sendiri, karena umat kita sendiri memang tidak pernah diberikan pencerahan begitu. Bagaimana kita menyalahkan orang yang tidak tahu salah? Makanya jangan salahkan umat saya, jangan salahkan masyarakat. Mereka tidak pernah dikasih pemahaman. Lalu sulingannya salah, belum tentu sulingannya juga tidak pernah dikasih pemahaman sebelum jadi sulingan. Ampura nih, tenggelam. Asungkara yang bantan sulingan sana sampun memahami nikah, mulailah berbicara. Dia harapkan. Dia keliling Bali ini kan begini dia. Habis dia meroses 2-3 jam di Andarmo Cano dulu memberikan pemahaman tentang Bali. Kapan Anda mengerti tentang Bali? Saat itu keselamatan terjamin, kelancaran rezeki terjamin, dan kedamaian terjamin. Tapi kalau belum paham, sesakti apapun di atas langit ada langit. Yang di dadanya ngomongan sakti kan, ngenikang sakti, di atas langit ada langit. Tapi yang ngenikang wikan, pratnya, kepratnyanan prasidana dunang petari-petari, nikah yang melindungi. Jangan petandang-petenteng dengan kehebatan diri. Karena apa? Kehebatan ini datang dari Tuhan. Marilah kita pahami berketuhanan yang baik dan benar agar kita mendapat proteksi atau perlindungan. Caranya apa? Memahami satu demi satu yang di rumah kita dulu.
Pahami jati diri kita dulu. Saya dari apa, terbentuk dari apa, ada apa di dalam diri saya, siapa saya saat ini, di mana saya berada saat ini, apa yang harus saya lakukan saat ini. Setelah itu baru keluar dari diri, lihat di sekitar kita. Berapa ada pelanggaran, siapakah yang ada di sini? Berapa ada bangunan suci, siapakah yang ada di sini? Itu yang kecil segitu mestinya kita bisa hafal dalam sehari atau 2 hari. Malah kita sampai lengar menghafalkan wawasan yang luar biasa. Akhirnya yang kecil ini seperti apa? Seperti ulat di dalam daging. Dia makan sedikit demi sedikit, pas tulang sumsum dimakan, rubuhlah kita. Luka sedikit telah membuat kita rubuh. Akibatnya wawasan di dalam kita masih kurang. Nah karena itulah yang saat ini tidak bisa menyalahkan siapapun. Mau nyalakan pemimpinnya sebelum jadi pemimpin tidak pernah juga dikasih. Mau nyalakan masyarakat, apalagi masyarakatnya. Gitu. Nah, ini melalui kita melakukan kajian. Nah, ini yang dia berikan pemahaman tentang makna penyepian terkait dengan apa yang harus kita laksanakan di desa dan apa yang harus kita laksanakan di rumah. Mebu-bu ini penting sekali. Kalau zaman dulu sampai ibuan mesui, tujuannya membuat pekarangan ini harum. Kalau sudah harum, kekuatan yang busuk-busuk, yang negatif-negatif ini keluar. Itu filosofi mesui tengeranang butuh kalau ini takut nih. Napi malah bawang, colein bawang kita aja tangkau, aja pungset, bangsa sama Lea. Kok bawang takutnya Lea kan tidak mungkin ya. Karena apa? Kening kita mudah panas, tempel dengan yang sejuk, hilang panasnya. Jantung kita mudah panas, berdetak, tempel dengan bawang, sejuk jantungnya, hilang detaknya. Pusar kita panas karena di situ ada lambung, pembakaran, tempel di situ dengan bawang, sejuk lambungnya, otaknya sejuk, dadanya sejuk, perutnya sejuk, kan nyaman. Bukan takut Lea. Yang takut Lea sami ngantongin bawang siki-siki. Nah, ini kita harus paham nih. Ini kan bahasanya ini ilmiah sekali. Sama dengan kita melaksanakan penyepian itu sendiri. Nah, kemudian kaitannya dengan catur berata penyepian. Apa sih ini catur berata penyepian? 4 proses yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan nyepi untuk menciptakan sepi, hening, sunyi. Yang pertama adalah agni, berata tidak boleh menggunakan api. Apa nih api? Api ini berarti panas. Panas ini berarti ada kekuatan. Kita mengendalikan kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita. Biarkan istirahat. Hanya 1 kali perputaran alam. Bang, bulan dan bintang, bulan dan matahari ini berputar 1 kali putaran aja. 24 jam perputaran kala nih kan nyepi kan kala nih. Mana dibuatkan ogoh-ogoh kan kala nih kan. Berarti 1 putaran kala ini kan waktunya hanya ada 24 jam. Biarkanlah berputar 24 jam. Api yang ada dalam diri berupa emosi-emosi, semangat yang berlebihan, apapun yang bersifat berlebihan, kendalikan itu. Ini artinya mati geni. Kemudian apa? Ya secara nyata di rumah kita mulai sekalipun kelebus-kelebus merokok nyampur aja pun api yang ada nih kan. Nanti yang sampun tenang uning gitu. Dia memang nyepi sama pada orang lain tapi tidak nyepi pada dirinya sendiri kan. Ini kan apa geni? Kemudian apa? Geni itu apa artinya lagi? Geni ini kesaktinya sastra, Saraswati. Saraswati apa? Menghentikan kecerdasan Anda, berikan sejenak istirahat supaya otak kita bisa refresh. Jangan pekerjakan pikiran Anda. Berikan refresh. Komputer aja perlu refresh, HP aja perlu di refresh. Kalau ada itu panas dia, apalagi otak manusia. Kecerdasan kerja, dah istirahat dah. Dah usah memikirkan apa-apa dulu. Kemudian api ini kasih apa ya? Uratnya 9. 9 itu berarti bulat nih. Nawasanga itu berarti jagat raya. Semua kegiatan jagat raya dihentikan. Konsep nyepi ini kalau dipahami udah semua umat, semestinya semua umat harus melakukan. Kenapa? Kita mencoba untuk menstabilkan alam 24 jam saja. Berikan alam ini bekerja sesuai konsepnya. Agar apa? Polusi di jagat raya ini terkendali, kekuatan-kekuatan di jagat raya ini terkendali. Hentikan aja dulu sehari. Masa sih kita tiwas ulian sehari atau kaya raya ulian sehari? Kan enggak juga kan.
Seandainya ini dipahami loh, ada orang Bali mampu mengangkat secara vulgar, secara logis dan rasional. Apa itu nyepi yang sebenarnya? Itu makna dari api 9, angka 9. Menghentikan setiap aktivitas yang ada di jagat raya. Itu makna mati geningnya. Bukan hanya idodane tengancungin tenyakan, nyalakan kompor, dan ngerokok, walaupun mengkap-mengkap gitu nih. Bukan hanya sebatas itu. Oh dia enten nyakan di rumah, tapi ditegal, ditanggung, ditukar gitu. Siapa yang mau kita bohongi? Orang kita untuk awam kok kan. Nah, itulah contoh berarti penyepiannya kan pada konsep apa namanya berata agni, tidak berapi-api. Itu konsep amati geni, itu maknanya itu seluas itu. Bukan hanya sebatas itu dari tadi ngerokok, tadi masak, bukan itu saja. Kita mengendalikan jagat raya ini, berikan, kita mengendalikan kecerdasan, berikan refresh biar nggak stres. Setahun loh Idodane memaksakan diri kerja, bener ya? Yang Idodane ini pemalas Astunggara, jam 8 tidur, jam 9 bangun. Jam 8 malam masuk kamar, jam 9 pagi baru bangun. Mereka sudah banyak, tidak kerja. Tapi orang-orang yang sibuk, ampun nih. Dia niki, ampun hari niki dia tidak enak badan ya. Semalam dia tidak dapat tidur, dia sampai mangkin. Berapa kali jam ya. Dari 2 hari yang lalu dia tidurnya jam 2 malam nih. Bangun jam 5. Sudah itu kemarin bangun jam 5 sampai sekarang dia belum tidur ya. Otak dia ini gampang stres ya. Dinyepi, istirahatkan lah. Otak saya tidak mau saya paksa untuk kerja seperti itu. Refresh. Cara refresh apa? Heningkan diri, tenangkan diri, bersihkan diri. Lalu orang menyebutnya apa? Istirahat total. Istirahat total. Boleh tidur, kalau menurut Tiang ya, boleh tidur, boleh duduk, terserah. Yang jelas istirahat total. Itu namanya amati geni. Yang kedua baru amati karya. Amati karya, tidak melakukan aktivitas apapun. Aktivitas apapun. Kita istirahat otot ini kita istirahat. Yang tadi amati geni ini adalah bagian dari mengistirahatkan rohani kita. Rohani kita istirahatkan, kecerdasan kita istirahatkan. Amati karya, kita mengistirahatkan otot kita. Berarti kita juga tidak boleh kerja sekalipun wonten Pancasila nenen. Ya kita tidak bisa pungkiri loh. Kenapa mereka tidak bisa? Ya Sungkara mudah-mudahan karena belum pernah tertuntun secara maksimal. Desa-desa adat, benesa-benesa belum bisa memberikan pemahaman itu terhadap masyarakatnya. Pecalang-pecalang kita belum bisa menstabilkan itu di bawah. Akhirnya apa? Yang penting saru-saru gen kita. Dan tidak lagi bisa dipungkiri, malah pengurusnya juga ikut gitu. Sekalipun pecalang di beberapa desa bisa disiplin sekali, tapi di desa tertentu banyak. Karena apa? Tiang Astungkara dalam 3,5 tahun dia 4.000-an anggota Tiang di Bali. Tiang bisa dapat input dari manapun, desa manapun dia dapat input. So dia minta masukan-masukannya apa yang terjadi di sana. Konsep-konsep bagaimana di sana, dia bisa minta masukannya agar apa? Bisa dijadikan landasan kajian, ujian untuk pembuktian nantinya. Tanpa kita melakukan itu, bagaimana kita bisa menguji, bagaimana kita bisa mengkaji, apalagi ingin membuktikan. Nah, karena inilah amati karya ini berarti apa? Hentikan semua aktivitas, relax, relax, betul-betul relax kan. Yang ketiga baru amati lelamuan. Tidak makan, tidak minum. Berarti apa? Menginsirahatkan isi di dalam kita supaya kita bangkit rasa. Apa efek dari orang puasa? Mau sakti. Kalau tiangpan. Dampak dari puasa ini adalah untuk melemaskan saraf-saraf tubuh kita. Agar ketegangan-ketegangan dalam diri itu bisa hilang. Setelah tubuh kita betul-betul saraf-saraf tubuh kita lemas, lalu dimasuki apapun dia bisa. Maka di orang mempelajari ilmu, ampura yang berilmu, yang senang dengan puasa-puasa, itu tujuannya begitu. Mengekang pikiran Anda dan yang utama lagi tubuh.
Karena kita akan dimasuki energi yang luar biasa dari kekuatan mantra itu. Maka saraf-saraf kita harus lemas. Kalau tegang nggak bisa masuk ilmu itu. Energi alam ini akan menguasai tubuh nggak bisa. Maka kita disuruh puasa. Bila perlu 42 hari tanpa makan, tanpa minum, langsung gitu. Itu tujuannya mah supaya saraf-saraf kita lemas. Setelah lemas, kita serap energi alam melalui doa-doa mantra, masuklah ke dalam raga kita. Lalu kita menjadi orang berilmu. Nah, di dalam penyepian untuk tidak makan itu juga begitu. Agar apa? Karena kemarinnya adalah pembersihan total. Sejak nyepi itu dimulai, kita mulai menyerap energi-energi positif dari alam ini. Maka tubuh kita harus betul-betul dibuat lemas. Saraf-saraf kita dibuat lentur. Energi alam ini bisa kita masuk pas di tanggal 1 ke Sake, bulan kedas bersih. Kita sudah mendapat menyerap energi alam yang sangat bersih pada diri kita, sehingga jasmani kita, buana alit kita menjadi buana alit yang bersih untuk bisa bersinergi nantinya kepada para dewa dan betara. Itu konsepnya. Maka orang tidak boleh melakukan makan. Itu sampai sebegitu luasnya. Bukan hanya sebatas tidak makan ya, tidak makan dah. Tapi apa? Ketika Buddha kalinya diajak berpesta, kita juga puas-puasan. Karena apa? Banyak yang temukan di desa-desa nyepi puasa. Ada yang patung dah. Angan noko dah. Aja noko dah. Ternyata apa? Semua ikut. Angan di ngembak dah. Kok ada ganti apa namanya nih kan? Ngebrata diganti ngembak makan yang seenak-enaknya gitu. Padahal apa? Konsep ngebrata itu sudah kita jalani 5 hari dari proses nyepi itu kan datang. Kita sudah melakukan pembersihan melalui apa namanya kesegara, melasti, kita melakukan pembersihan Buana Agung dan Buana Alit kita juga, lalu kumpul di Kayangan 3 di Balai Agung, kita juga melakukan pembersihan di sana. Kita udah mulai proses-prosesnya agar di tanggal 1 itu betul-betul kita bersih, suci. Ini yang proses yang harus dipahami. Maka makna daripada amati lelanguan itu besar sekali maknanya. Yang berilmu semoga ilmunya meningkat. Ditambah lagi dengan rapalan-rapalan doa-doa untuk pembersihan diri, penyucian diri pada hari nyepi ini semata-mata untuk apa? Membersihkan rohani kita, pikiran, membersihkan jasmani kita, membersihkan ucapan-ucapan kita, membersihkan tenaga kita yang bisa. Tenaga kita bisa salah, ucapan kita bisa salah, pikiran kita bisa salah. Itulah kita melakukan pembersihan total agar betul-betul sepi, hening. Sepi ini bukan hanya sebatas sepi maknanya, tapi hening, hening dan suci. Purnama nih di Bali ada konsep dewaya budaya, ada purnama dan tilem. Di tilem konsep budaya, di purnama konsep dewaya. Besoknya kan purnama nih kan. Maka konsep tanggal 1 bulan purnama sasi kedasa itu filosofinya tinggi. Tanggal 1 awal dari segala-galanya kita melakukan segala pembersihan. Purnama konsep dewaya, penerang jiwa yang kita dapatkan. Dan konsep apa? Konsep tahun baru, perayaan tahun baru yang kita lakukan dengan penuh keheningan. Dan konsep pada saat kita melakukan seperti yang dikatakan Ida Nabe, pada saat kita melakukan nyepi, di situ juga ada proses mulat sarira. Kita juga melakukan proses mulat sarira agar esok harinya kita tidak lagi kena pengaruh-pengaruh negatif seperti yang kita jalani setahun yang lalu, dari tahun yang lalu. Ini amati lelanguan, mangga ada punya apa namanya semangat untuk mempuasa, bukan puas-puasan. Karena dia banyak sekali yang lihat puas-puasan, mepatung yang banyak, nampak siap dan sebagainya, untuk kenikmatan pada saat nyepi katanya. Karena tidak bisa masak pada saat itu, pagi-pagi sudah masak ketipak, pentil dan sebagainya, untuk makan di saat mereka belasaran nyepi. Dalihnya untuk anaknya gitu. Ya siapa lagi dibohongi kan gitu nih. Terus yang keempat adalah mati lelungan.
berarti kita tidak melakukan bepergian. Niko erat kaitannya dengan apa? Membiarkan yang lain untuk berjalan sesuai dengan proseduralnya. Membiarkan energi 5 unsur ini berjalan sesuai dengan prosedurnya. Membiarkan orang-orang ini berjalan sesuai dengan prosedurnya. Di situ ada makna apa? Menghormati. Bagaimana kita tahu orang itu keluar kalau kita tidak keluar, kan kita nih? Kita diam di rumah berarti apa? Kita tidak tahu orang itu keluar. Semua mengatakan tidak tahu, karena apa? Semua diam di rumah. Artinya apa? Di situ penghormatan tertinggi terjadi terhadap alam, terhadap isi alam, terhadap unsur kemanusiaannya, terhadap unsur kedewaannya, terhadap unsur kebutaannya. Itu yang tertinggi. Maka kita tidak boleh keluar. Kenapa? Ya tiang umpami, tiang keluar yang jero mantu, nekat jero mangkot menegur kan. Jero mantu terganggu, tiang juga terganggu kan. Setiap orang yang melihat terganggu kan. Berarti dengan keluar kita sudah mengganggu orang lain, kenyamanan orang lain terganggu oleh kita. Biarkan prosedural itu berjalan. Alam ini, air ini beria, angin ini berhembus, sinar ini benderang, ini kebiarkan semua alam ini bergerak sesuai siklusnya, dan kita disuruh diam di tempat. Itu betul-betul penghormatan terhadap alam dengan segala siklusnya. Itu yang makna daripada mati lelungan. Maka catur berarti penyepian ke amati geni, amati karya, amati lelanguan, amati lelungan. Niko memiliki filosofi yang super. Bukan saja sebenarnya hanya berlaku untuk umat hidup Bali, terutama apa? Di amati geninya. Kita membiarkan alam ini, jagat raya ini berhenti sejenak. Kita memberikan kesempatan mereka para pemikir, orang-orang hebat yang pusing bekerja. Berhentilah Anda sebentar aja, hanya 24 jam, refreshkan otak Anda. Besok tahun baru, supaya semua nyaman, kan begitu. Berarti kan itu bukan konsep Hindu saja kan. Itu filosofi universalnya. Sehingga tiang kaji secara konsep Bali yang lokalistik bagaimana, secara Hindu internasional bagaimana, dan secara universal non Hindu pun umat lain pun juga memahami. Semestinya mereka sangat bersyukur. Mereka sangat bersyukur kita memberikan kesempatan kepada alam ini, kita memberikan penghormatan kepada pemikir-pemikir, kita memberikan penghormatan kepada pemimpin-pemimpin, kepada pekerja-pekerja, untuk menghentikan pikirannya sejenak agar merefresh diri. Makanya di Jadewasariki dalam ilmu cakra ada namanya apa? Refresh. Ilmu refresh. Menata lagi sistem kerja pikiran kita supaya nanti setelah beberapa menit setelah di refreshing, pikiran menjadi nyaman. Yang sering yang lakukan kepada pejabat-pejabat, pimpinan-pimpinan, pemimpin-pemimpin yang nggak bisa tidur. Maaf Pak Jero, saya susah sekali tidur. Otak saya penuh. Udah tidur ya Pak. Saya proses 5 menit, Pak nyaman dah. Silakan berpikir lagi. Kita refresh 5 menit, 10 menit udah nyaman, siap kerja lagi. Tenaga saya sudah pulih Pak Jero. Pikiran saya sudah siap untuk berpikir lagi. Ya silakan kerja. Itu hebatnya. Energi itu ketika kita bisa manfaatkan untuk merefresh, ketika kita mengalami kejenuhan, ketika kita mengalami kecapean ya. Yang capek ini kan jasmani kita yang capek, rohani kan tidak pernah capek dia. Inilah yang perlu di-refresh. Lalu itu refresh sistem manusia yang merefresh manusia. Sekarang setiap tahun alam yang merefresh manusia, kan begitu? Ya inilah yang harus dipahami ya. Kan luas sekali ya. Demikian dengan paparan Idadana mulai bangkit dari proses penyepian untuk Buana Agungnya, bagaimana kita mengembalikan Panca Mahabuddha yang bersifat negatif ke alam agar dia tidak ada di rumah, tidak ada di desa, tetapi dia menempati pos-posnya masing-masing pada saat penyomia Panca Mahabuddhanya. Kemudian perwujudan-perwujudan, simbolik-simbolik sebut kalanya marilah kita ikhlaskan. Makanya yeneng mangdo ten korban banyak, buat saja ogo-ogo dari danyu, buat ogo-ogo dari danyu, pesel, ganang terasnya jangan ganang tangannya, udah itu aja pikul udah masih bisa, karena itu hanya sebuah simbolik kan kita.
orang irago jadi ngayane sampai ratusan juta kan pedalam membakar. Gambarnya bagus untuk dijual, bahkan bentuknya wujudnya bagus dipasang untuk hiasan rumah. Tetapi apa? Kita tidak pernah tahu energi apa yang terkandung di dalamnya. Bagaimana efek energi itu menyerang pikiran saya, menyerang hidup saya, jasmani saya, itu kan tidak pernah dikaji. Kalau dia sampai begitu, yang dia pikirkan kalau melihat sesuatu, energi apa yang dia pancarkan? Dia tidak bisa, oh ini yakin saja tidak cukup kalau dia. Saya tidak bisa meyakini kalau saya tidak mampu mengkaji. Ada kekuatan begini, ada simbol begini, energi apa yang akan dipancarkan? Supaya kita bisa menganalisa, lalu kalau negatif kita hindari, kalau positif kita cari. Karena kehidupan kita ke depan ini untuk mencari hal yang positif. Ternyata. Nah inilah contoh penyepian itu yang dia paparkan begitu Dani. Terus tiang nuna sampurnya itu konsep tiang. Ini cara pandang tiang menurut kajian tiang sendiri, hasil survei tiang di Bali selama 9 tahun kemarin. Dari 2003 sampai 2009 mulai dia bisa simpulkan apa yang terjadi di Bali, termasuk konsep cucu dan dicacat. Kenapa orang-orang kita spiritual Bali kita semakin tekun spiritualnya, semakin menyedihkan hidupnya. Termasuk hasil kajian itu yang dapatkan, dan 2012 barulah dia mendirikan Peseraman Sastra Kencana ini ke hasil kajian dia selama 6 tahun keliling Bali untuk memahami yang menyebabkan anak Bali ini ke jujur dan dicacat. Semakin rajin dia, semakin tekun, semakin sosial, semakin baik jiwanya, sebagai penekun spiritual, justru banyak hidupnya terpuruk. Ada apa sih? Kasihan nih kan. Benjang terus nanti jujur dan dicacat, siapa generasi yang mau mengganti mereka? Sami anak ini takut, ya nampun menggelar S1, S2, tan nampun banil kata di Mangku. Karena apa? Takut ketika ada di Mangku yang dikeni sudah jujur dan dicacat. Berarti ini harus kita kaji dan kita gali betul-betul supaya apa? Betul-betul berketuhanan itu mampu menciptakan rahayu, rajeng, jagadita, selamat, sejahtera dan harmonis. Pemecahan itu termasuk juga prosesi penyepian yang menyebabkan bumi Bali tambah panas, bukannya tambah nyaman. Malah pada saat gogoh-gogoh menari saja kita sudah ribut gitu. Tahun baru ngembak geni malah kita juga ribut gitu. Nah ini batasan lagi nih yang perlu tiang berikan batasan, mulai jam berapa sampai mulai jam berapa sih gitu. Yang ada konsepnya katanya jam 7 pagi sampai jam 7 pagi. Nah 7 nih urip pijen kan, urip kau ya, urip kau budaya kagin dewa ya. Ada lagi jam 5 pagi sampai jam 5 pagi. Kalau menurut tatua yang dia pelajari berdasarkan pada konsep kehinduan kita yang melatar belakangi konsep Hindu tersuci kita adalah Bajra, Iswara, maka sesungguhnya menurut tiang, niki menurut tiang, sampunan diributkan, niki menurut tiang agar berkesesuaian dengan filosofi yang ada, niki jam 5 sampai jam 5. Jam 5 pagi karena apa? Jam 5 itu 5 urip kangin, 5 itu mulai galang kangin mulai konsep dewa iya. Galang nika dewa, gelap nika buta. Kita akan mengacu kepada konsep hening. Hening ke besok-besoknya nika adalah hening yang suci nirmala, hening yang tanpa noda, hening yang tanpa kekuatan buta. Maka kekuatan proses itu semestinya dimulai kalau menurut yang jam 5 pagi, karena urip 5 itu filosofinya tinggi. 5 yang berarti timur, timur yang berarti angin, angin yang berarti hening, hening yang berarti suci, suci yang berarti terang, terang yang berarti dewa. Padahal semua konsep dewa itu dimulai dari jam 5 pagi ya sampai jam 5 pagi lagi. Karena apa? Karena hanya satu putaran kala atau waktu 24 jam. Tapi banyak juga memfilosofikan ada jam 7 pagi sampai jam 7 pagi. Kalau 7 di ke barat, kangen dewa kau buta dia. Pendasan kita dalam konsep barat, dalam konsep 7, menurut dia kalau jam 7 itu sudah panas. Maka konsep dewanya tidak dia. Nah dia nggak berani mengalami salah gitu. Ida Dani mantan memikirkan gitu. Kita perlu memberikan kajian filosofi yang berkesesuaian dengan konsep cakra apa namanya Bajra nih. Kita melakukan Bajra kalau 7 itu konsepnya naga pasah. Naga pasah kan. Barat kan. Kita konsep senjata artinya kekuatan. Kita membuat kekuatan.
Kekuatan jagat balik, kekuatan kehinduan kita. Maka dalam hal kekuatan kita menggunakan urip. Urip yang simbol kekuatan. Urip yang kita anut adalah urip 5. Bisa dipahami kan? Nah, dia tidak menyalahkan Idodane, dia tidak menyalahkan konsep yang ada di Bali. Cobalah mari kita renungkan kembali, kita kaji kembali dalam-dalam agar apa? Berkesesuaian dengan perputaran alam. Berani menentang alam berarti siap ditelan alam. Sama dengan kita mencoba melawan angin, ya angin jenik kita lawan kan, angin linus kita lawan kan. Kita bertentangan dengan alam, berarti kita melawan alam, siap ditelan alam, siap dihembaskan oleh alam. Nah, inilah yang harus kita berikan kajian-kajian di Bali. Makanya yang sering dikatakan kita memang harus betul-betul berhati-hati untuk di Bali. Karena apa? 350 tahun kita dibuat bodoh. Ada masa pembodohan bagi kita di Bali. Ketika Belanda menjajah dan berkesinambungan lagi selama 350 tahun, kita dibuat bodoh. Kita dipecah belah, divide et impera, pecah belah dan jajahlah. Kita dibuat begitu. Dan sekarang, setelah 70 sekian tahun kita merdeka, kita mulailah melakukan kajian-kajian tentang Bali agar berkesesuaian dengan alam Bali, agar sakralisasi jagat Bali ini kembali dia. Sakral di rumah kita, karena ada petara-petara yang banyak melakukan tugas-tugasnya, lalu kita buat nyaman tidur, dibuat terbuka jalan hidup kita, dibuat keselamatan kita, dibuat rukun keluarga kita, turun ke desa kita tentram, di situ semua merasa bersama, tidak ada warna di situ. Kita terlalu mengagungkan masalah warna kita juga. Dia tidak menyalahkan itu. Ada pemahaman baru yang harus kita kaji, yang harus kita gali agar bisa apa? Bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di desa, misalnya ring kayangan 3, ring kayangan, set kayangan, ten. Nah, Amerika yang diapaparkan ngeninin penyepian, dia lunaskan renasin nampura, yang menawi wenten kirang langkung ewang sisip menurut kajian tiang nika. Karena di dalam berbakat kajian tentu sangat kurang dan sangat tidak sempurna. Mungkin Idodane sare patut menyempurnakan di desa-desa, ring jero-jero, ring puri-puri, ring geria-geria. Mangga menjadi konsep penyepian itu sangat bermakna bagi kita. Konsep berketuhanan kita di rumah kita betul-betul memberikan kekuatan dan motivasi bagi kita ke depan menjadi umat yang cerdas. Karena Idodane telah salah menyekolahkan anak Idodane sampai tinggi S2, S3. Idodane mungkin kalah pendidikannya dengan anak, nanti Banten anak yang berpendidikan tinggi, orang tua tidak berpendidikan, ribut sama anaknya, hanya konsep salah ngertian sastra, salah melaksanakan agama, akhirnya nanti anaknya menggunakan konsep lain, bapaknya konsep lain, ributlah di dalam keluarga itu sendiri. Itu banyak terjadi di Bali. Bahaya nih kan. Alpako malih kan. Nggih, nika sampun nggih, make pisan nih laga ngan tetua dengan nggih. Marilah kita mulai bangkit. Niki yang dia ingin ajak. Makanya dia ingin bersinergi dengan siapapun. Dia tidak membedakan siapapun, apapun latar belakang, mau belajar ilmu sakti, mau belajar apapun, dia tidak berjalan di saktinya, karena dia tidak sakti, dia manusia biasa dia. Kita ingin melalui apa? Kita coba, marilah kita membuat pondasi yang kuat supaya di timur Iswara kuat, di selatan Brahma kuat, di barat Mahadewa kuat, di utara Wisnu kuat, di tengah Siwa kuat, dan begitu rangkaian seterusnya, menguatkan kita menjadi umat. Ingat yang nalera terdengar nih, percaya tan percaya menurut tutur buku gerhana bertepatan dengan sase ini, katanya apa? Banyak keributan, banyak merana. Menurut Sase, menurut Dina juga begitu. Banyak keributan, banyak ketegangan, banyak konflik antara pemerintah dengan masyarakatnya. Kalau kita tahu, kita bisa mempelajari nikah, kita bisa pahami nikah, mari kita introspeksi diri, mari kita jaga diri, stabilkan kondisi kita, jaga keseimbangan kita, dan yang lain lagi apa? Rapatkan kita, satukan konsep-konsep kita, satukan keyakinan kita agar kita bisa tetap ajeg, bukan untuk menjadi kuat. Yang sampun kuat sira kerlawan,
Kita bersatu di Bali bukan untuk menjadi yang terkuat. Namun Boy Idodane berpikir tentang kuat, Idodane siap perang. Kita menjadi bersatu untuk menciptakan apa? Kenyamanan bersama, kedamaian bersama, kesejahteraan bersama. Inilah yang harus kita pahami kalau tiang karena nika yang diberi wonten yang memiliki konsep-konsep pandangan yang berbeda. Nika menurut kajian Idodane tiang menyumbangkan kajian sekali nika terus diseleksi karena kita harus cerdas ke depan, memberikan seleksi terhadap pandangan-pandangan mana yang logis dan rasional, itu yang kita pakai, mana yang bisa teruji, terbukti, itu yang kita pakai, karena hidup ini penuh pembuktian. Kalau orang sakit, bagaimanapun caranya dia ingin sembuh. Kalau orang susah, bagaimanapun caranya dia ingin terampas dari kesusahannya. Berarti apa? Target kita adalah mencapai rahayu, mencapai rajang, dan mencapai jagat itu. Tidak ada umat manusia di dunia ini yang tidak menginginkan itu. Marilah kita dengan cara yang benar, kita dengan merapatkan barisan untuk mencapai itu. Bersinergilah. Maka berduduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini yang harus kita pahami sebagai umat Bali dan selaraskan lagi. Nah, ini ada yang tadi disebutkan oleh pembawa acara, ini bagaimana nih menyelaraskan energi alam dengan energi Buan Agung dan Buan Halim. Nah, ini yang terpenting nih, konsep penyelarasan energi agar apa? Proteksi diri kita meningkat sesuai dengan keyakinan kita. Nah, ada filosofi sastra dasaksaranya begini. Ada sastra Ongkare. Ongkare adalah kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan menyatu dalam diri Anda dalam bentuk Atma. Atma adalah percikan Tuhan yang ada dalam diri Anda. Dan di situ tidak ada laki, tidak ada perempuan wujudnya. Setelah masukkan ke dalam pikiran Anda dan menyatu dalam kekuatan pikiran yang tunggal, satukan di dalam pikiran Ajna. Kemudian apa? Yang kedua adalah dalam tubuh Anda adalah ada jasmani dan rohani. Siapa yang dimohonkan untuk melindungi rohani dan siapa yang digunakan untuk melindungi jasmani? Siapa yang diwujudkan sebagai jasmani? Siapa diwujudkan sebagai rohani? Nah, di situ di dalam sastra dasaksara disebutkan apa? Sang bantang anging jadi ing, niko siwa. Nang mangsi wangyang jadi yang, itu Batara Guru. Kekuatan Batara Guru jadikan rohani, kekuatan Batara Siwa jadikan jasmani. Maka dengan jasmani dikuasai oleh kekuatan Batara Siwa, setiap orang Hindu namanya Siwa. Namanya Siwa. Karena namanya Siwa, dikuasai oleh kekuatan Batara Siwa, setiap orang Hindu namanya Siwa. Namanya Siwa. Karena namanya Siwa, setiap orang Hindu berhak menyucikan diri untuk menjadi seorang Siwa. Namanya lalu masih waraga. Jangan merasa paling tinggi, jangan merasa lebih tinggi, dan jangan merasa lebih rendah. Karena di mata Tuhan, Siwa tercipta adalah kekuatan 5 unsur menyatu dalam diri kita dan menguasai jasmani kita. Yang lain, yang 5 lagi menyatu menguasai rohani kita. Maka pada saat itu yang jadi yang menjadi rohani. Kekuatan Batara Guru 10 kekuatan menguasai rohani kita dan 10 kekuatan menguasai jasmani. Pada saat itu ada dasaksaranya menguasai apa? Di dalam. Tempatkan beliau sesuai dengan posnya. Iswara Repulsul Brahmo yang hati Mahadewa Repulsil Wisnu yang Apru Siwa Repu yang hati Masora Repu Paru Rudra Repulsus Lampung Sangkara Relipo Sambur itu inapan Batara Guru yang jajaringan masuk ke dalam tubuh Anda. Maka organ dalam Anda adalah kekuatan dasar dewata. Lalu apa? Organ pembentuk tubuh Anda adalah Sanghyang Panca Mahabhuta. Angin, api, sinar, air, angin, api, sinar, air, dan bumi. Di situ disebutkan ada 4 sarinya. Ratu Murah, Ratu Yang, Ratu Made, Ratu Yaman, Ratu Sanghyang Girimaya masukkan ke dalam tubuh, menguasai tubuh Anda. Maka raga sari tadi dikuasai oleh Sanghyang Panca Mahabhuta, dikendalikan oleh Sanghyang Panca Mahabhuta agar tubuh kita bisa bersinergi dengan 5 unsur. Organ dalamnya oleh kekuatan dasar dewata agar menjadi suci setengah dewa, konsep dewata. Jasmaninya total dikuasai oleh Batara Siwa, rohaninya oleh Batara Guru. Lalu apa? Bayu sabda lihatnya menjadi kekuatan Sanghyang 3. Rangkai doa nikah karena Bali tidak nikah oleh doa. Salah sehingga maka Anda sampun berselaras dengan alam di sekitar Anda. Bisa dipahami kan? Coba rangkai doanya kan. Sira Sanghyang dasar dewa Yusuf lagi sarang Tuhan murid.
rikuit dari otot tulang muat panjang sarira siwa ambil pramu si soal Yusuf dari sarira di bayu sabeda raganta perawatan yang betara siwa sukman raganku perawatan betara siwa sukmanku perawatan betara guru siwa sada siwa pramu siwa Yusuf rumah dari sariraku dari sira sang yang eka rumah sarira rainungi dari sira rayu mantra sederhana begitu pun itu sudah menyelaraskan diri dengan pekarangan kita, lalu menyelaraskan diri dengan Buana Agung. Setelah landasan itu dipahami, tempatnya ada di mana, bagaimana prosesnya, baru mempelajari tentang Begawa Gito, Sarasa Mosaya, Menawa Dharma Sastra, dan seabrak sisi dunia. Apapun ilmunya, tidak akan pernah habis untuk dipelajari. Dia memberikan pandangan ini adalah sebagai konsep hidup Bali. Begitu hidup Bali ini mengkonsep spiritual raga, menguasai raga sarira tubuh kita, menguasai pekarangan kita, menguasai desa kita, dan menguasai jagat Bali. Karena kekuatan para dewa yang turun ke bumi, Buana Agung, dan masuk ke dalam tubuh kita, lalu Bali disebut dengan Pulau Dewa. Sudahkah? Ini kan perlu kita pertanyakan. Sudahkah? Mereka yang paparkan mengenai penyelarasannya nih, bagaimana menjelaskan tubuh kita dengan Buana Agung agar kita bisa bersinergi. Nah, untuk selanjutnya mereka paparan dia, penyampaian dia, tiap koordinasi Singapura, pastilah banyak bicara, banyak salah, banyak juga pemaparan dia yang kurang, yang mungkin tidak jelas ataupun mungkin ada beda pandang dengan ide Dani. Jangan perbedaan ini dijadikan sebuah wacana untuk diperdebatkan. Yang ingin perbedaan ini untuk dicarikan solusi yang terbaik ke depan. Nah, untuk menikah, Titiang mewali rekrutasi dan ide anak insir, ide nabe, Titiang menaskan karena Sinapura, Amerika atau Titiang pada sini atau Titiang aturan, mampah, ini kan susmaning penyepian, turmaning, tapi misalnya ke penyelarasan energi, Buana Agung dan Buana Alit. Kira mampu Titiang aturan lagi tadi, Titiang naskah karena Sinapura. Selaturnya acara Titiang susrahan ring pengantar acara Titiang sinut untuk Pramosati. Om Sati 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 Om.